merasa urgent. Orang tidak merasa urgent kalau kita nggak tahu problemnya di apa. Itu orang nggak tahu. Jadi bisa, aduh gue sayang ngeluarin duit segini gitu loh. Vina mau curhat sales dong, Coach. Boleh, mau curhat apa kali ini? Jadi kan gini, Coach, Vina itu biasanya nawarin tuh lewat WA nih. Betul. Nah, terus kadang kan pasti awalnya tuh harus jalin hubungan dulu dong. Pasti. Tapi pas ngechat gitu, kadang suka kehabisan ide nih, Coach. Apalagi kalau customernya tuh balasnya cuma iya, haha doang. Itu gimana sih, Coach? Masih bagus ya haha ya. Masih bagus ya haha. Sebenarnya ini udah pernah dibahas di YouTube saya yang baru saja dipublish. Kayaknya dipublishnya mungkin kalau video ini on air mungkin kelihatannya mungkin video 2 minggu kali ya, Mas Adi ya? 2 minggu kali ya? 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi artinya yang selisih 2 minggu memang ada ngebahas tentang WhatsApp. Jadi sebenarnya ada kata-kata kunci ketika kita melakukan mau publish di WhatsApp. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kata kunci yang pertama adalah bersahabat. Ya kitanya udah mesti bersahabat dulu. Lu mesti akrab, lu mesti baik, itu bersahabat dulu. Yang kedua adalah lu niat mau ngebantu dia. Ya bersahabat, niat bantu dia nih. Nah gue kasih contoh yang sederhana kayak gini contoh. Ketika misalkan orangnya nanya sama lu nih, bilang, misalkan gini, gue kasih langsung contoh aja ya, misalkan pertama di chatting kan, anggaplah chatting, kita ngomongnya secara umum aja ya. Misalkan di chatting tanya harganya berapa gitu. Harganya berapa, Pak? Nah, ketika ditanya harganya berapa, bukan Pak, bisa Kak. Oh, iya. Ya, chatting bisa Kak ya. Iya. Iya, mendadak gue jadi lebih mudah karena kalimatnya jadi Kak kan gitu loh ya. Setelah di awal, misalnya. Harganya berapa, Kak? Nah, ketika harganya berapa, kita langsung nanya. Kan ada beberapa kejadian nih. Sering yang kita kebingungan, orang ini mau nanya produk yang mana nggak jelas, betul kan? Kadang-kadang gitu kan? Iya. Produknya banyak, jadi kita harus mengevaluasi, harus menginventarisir problem-problemnya. Caranya gini, jadi ketika pertama, kita langsung ngomong dulu. Selamat pagi kakak, nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting gitu ya. Nah kakak, senang nih berkenalan dengan kakak. Ini dengan kakak siapa? Jawabannya adalah Vina. Nah, dengan Kak Vina, senang berkenalan dengan Kak Vina. Itu adalah percakapan pertama yang harus muncul dulu. Berarti intro dulu ya? Intro dulu dong, kenalan dulu. Jangan tanya harga berapa sekian. Abis itu, oh ya nanti saya tanya, nanti saya kontak lagi ya. Biasa isu gitu. Iya. Kenapa? Karena kita harus jalin hubungan dulu di awal. Nanti yang pertama, clear ya. Jadi pertama mesti menyapa dulu. Halo, nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Senang berkenalan dengan kakak. Kak, siapa nih namanya kak? Nah kayak gitu. Jadi sebutin nama saya ya. Kakak dengan siapa? Dia nyebut nama. Oke. Nah ketika dia sudah nyebut nama, saya langsung ngomong. Misalkan produknya banyak. Kakak, kebetulan saya ada 3 produk yang ada di Pajang. Ya, ada produk A, problemnya apa, solusinya apa. Produk B, problem apa yang bisa diselesaikan dan solusinya apa. Produk C, problemnya apa, solusinya apa. Paham nggak maksudnya problem? Masalahnya dia apa? Betul. Contoh nih, misalkan kalau kita jual produk apa skincare, kita bilang bisa produk skincare apa sih? Pemutih gitu ya? Ya, serum lah serum. Waduh, nggak ngerti saya serum. Nggak ngerti saya. Serum itu untuk apa? Dia tuh melembabkan kulit gitu ya? Melembabkan kulit? Iya. Oke. Problemnya apa biasanya? Kering? Ya bisa kering, terus bisa juga yang untuk berjerawat gitu. Oke, nah gini kak, misalkan contoh serum yang pertama ya. Kak, saya punya produk serum. Jadi yang pertama, saya punya produk khusus untuk menangani kulit yang berjerawat dan bisa sembuh dalam waktu sekian. Produknya adalah ini. Yang kedua, kami punya produk, sebutin problemnya lagi, solusinya apa, ini, kayak gitu dan sebagainya. Oke. Dapat ya? Ya. Nah, setelah sudah, kakak tertarik yang mana? Selalu setiap di WhatsApp, selalu diakhiri dengan tanya. Kakak tertarik yang mana? Oke? Kalau Anda nggak tanya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya itu tadi, hehehe tadi. Iya. Atau malah
zong gitu loh. Jerit doang. Nah, sampai sini oke? Iya, oke. Nah, anggaplah dia ngomong, saya mau produk yang B, gitu ya. Iya. Produk B misalnya untuk apa? Untuk yang tadi ya kayak istilah jerawat ya, saya nggak paham nih tentang Iya. itu ya. Tentang jerawat, misalkan gitu ya. Oh oke kakak, nah kakak kebetulan produk ini, nah yang pertama kali begitu dia nyebut produk, tugas saya adalah memberikan story selling yang menjual. Kebetulan nih kak, produk ini punya keunggulan adalah ini. Beberapa waktu yang lalu ada customer yang punya problem ABC, sebutin problemnya. Ya. Dia udah berapa lama pakai coba macam-macam obat, tidak terjadi perbaikan pemulihan. Tetapi setelah dia memakai produk ini, jadi kalimat kuncinya adalah sebelum dan sesudah. Ya. Sebelum dia memakai produk ini, dia punya problem begini. Sesudah dia memakai, dia terjadi mukanya seperti ini. Oke, kalau saya boleh tahu kak, kakak problemnya apa? Tanya lagi. Ya tadi sebelum dan sesudah itu mirip kayak teknik namanya klinik Tongfang gitu ya. Dulu namanya klinik Tongfang gitu. Kalau klinik Tongfang gitu kan sebelum kesini sama sesudah kesini ada perubahannya apa? Iya. Ya sekarang namanya lebih canggih ya. Jadi sebelum dan sesudah. Gitu. Clear? Dapat ya gambarannya ya? Dapat. Nah jadi tinggal kakak problemnya apa? Dia cerita dong. Iya. Problem saya adalah ini, dan ini. Setelah dia sudah cerita problemnya, maka kita langsung bilang, cocok banget kak, produk ini bisa menjawab dengan kebutuhan kakak. Kakak membutuhkan yang ukuran apa? Misalnya disebut ukurannya, kami punya ukuran yang ini, dan punya ukuran yang sini gitu ya. Misalkan ukurannya milinya beda. Ukuran ini dan ukuran ini. Nah, kakak mau ukuran yang mana? Kata kuncinya adalah selalu ditanya. Dan kata kunci ya pentingnya ketika kita bilang bahwa kakak punya problem apa, dia sudah sebut problemnya apa, dan tanya kakak sudah berapa lama kak? Oh saya sudah sedemikian lama. Kenapa perlu ditanya sedemikian lama? Ada ceritanya. Ceritanya gini, saya ambil contoh ya. Yeah. Ini kita pakai logik yang dasar ya. Ini bukan berkaitan dengan produk ini, tapi berkaitan dengan terapi. Dulu kan saya masih menerima orang terapi gitu ya. Jadi ada orang datang-datang mau terapi sama saya. Saya ambil contoh gini. Pernah ada yang nelfon. Jadi kan harga terapi saya dulu harganya 5 juta. Kalau sekarang harga terapi saya adalah 10 juta. Untuk satu kali pertemuan 1 jam, 1 jam setengah. Jadi ketika dia telepon di contoh telepon. Pak, saya mau tanya Pak, saya punya problem dengan problemnya, saya nggak bisa sebut gitu problemnya, karena kalau saya sebut nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang ngerasa ada social worker nanti ngomel-ngomel gitu. Iya. Saya punya problem ini Pak. Oh, kebetulan pelatihan kalau coaching dengan kami, saya tanya dulu sudah berapa lama? Oh sudah sedemikian lama. Oh udah lama disebut ya lama. Terus apa saja yang sudah dilakukan? Perhatikan kata kunci saya. Sudah berapa lama? Dan apa saja yang sudah dilakukan? Sudah berapa lama dan apa saja yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Dia sebut, oh saya sudah mencoba sekian lama dan sebagainya. Habis berapa tuh kak? Paham nggak? Paham. Habis itu kan arti biaya ya? Iya. Karena ketika dia udah nyebut biaya, maka saya udah punya pegangan satu dong. Iya. Angka nih. Nah, udah habis itu saya ngomong. Jadi Coach Arif bisa bantu? Saya jawab, bisa. Saya bisa bantu. Berapa harganya? Saya bilang, harga saya adalah 5 juta rupiah. Dia bilang, nanti dulu deh kak.
Clear dong? Iya. PHP dong? Ya kan? Iya. Saya langsung jawab, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak masih pengen lebih lama lagi juga nggak apa-apa Pak. Ketua juga Bapak sudah habis uang sekian banyak kan Pak ya? Ya sebenarnya kalau mungkin Bapak ragu sih. Mungkin Bapak ragu, ini teknik mengatasi keberatan. Mungkin Bapak ragu bahwa harga segini apakah saya pasti bisa sembuh atau enggak. Dan menurut pengalaman saya bisa ngebantu problem-problem tersebut. Dan akhirnya banyak customer saya yang happy dan bisa diselesaikan masalahnya. Cuman dalam waktu 1-2 sesi pertemuan dan problemnya beres. Daripada dia menangani problem itu dan ngerasain problem itu lama-lama. Langsung dimikir, Bapak bisa kuat berapa lama Pak problem itu? Segitu lagi. Dia kaget. Kok gitu Coach? Ya buktinya kan Anda sudah coba berapa tahun dan nggak ada keberhasilan. Iya juga sih. So, balik lagi kepada Bapak, ini nomor rekening silakan ditransfer. Transfer tuh. Karena kata kuncinya adalah tadi ya, problemnya apa? Ya. Sudah berapa lama dan habis berapa banyak untuk menyelesaikan problem itu. Dan bisa nggak kita menjawab 3 hal itu? Berapa lama? Apa saja yang sudah dilakukan dan habis berapa banyak, bisa nggak kita menjawab itu? Kalau 3-tiganya kita bisa jawab, baik-baik aja. Itu solusi kan? Iya. Nah, kata kunci setiap WhatsApp itu adalah selalu mesti ditanya. Kalau nggak Anda tanya nggak bisa. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Dia akhiri dengan tanya. Kalau dia sudah oke, kita bilang kita pas mau closing kita bisa tanya. Kakak rencana mau transfernya Kakak rencana mau transfer hari ini atau besok Kak? Besok. Oh boleh Kak. Besok terakhir jam segini ya Kak. Kalau sudah tolong informasi kepada saya karena saya nggak bisa lama-lama untuk menahan berapa jumlah peserta. Itu berarti saya memakai konsep scarcity. Scarcity artinya kelangkaan. Kalau saya nggak buat kelangkaan, nggak bisa. Jadi dari kitanya itu harus nentuin waktunya ya Coach ya. Tapi Coach, kalau semisalnya nih kita udah bertanya gitu, tapi malah di-read aja itu kita bisa. Ya berarti kemungkinan kenapa dia read doang karena kita pasti nggak nanya tuh problemnya apa. Ayo sekarang saya tanya, bener nggak nanya problem? Iya. Iya. Karena orang nggak merasa urgent. Orang tidak merasa urgent kalau kita nggak tahu problemnya di apa. Itu orang nggak tahu. Jadi bisa, aduh gue sayang ngeluarin duit segini gitu loh. Mereka kan selalu berasumsi itu. Tapi pertanyaan saya sederhana. Contoh. Teknik telepon telesales, kita ngomong telesales. Yeah. Telesales bisa nggak jadi sales yang sukses? Bisa tanpa belajar? Bisa. Saya mau nanya, berapa lama? Berani jamin, paling jago dia butuh waktu bisa 1 tahun loh. Iya. Untuk dia telepon lu gagal berulang-ulang, itu kan ditolak-tolak melulu dan sebagainya. Lah, pertanyaan menarik adalah bagaimana kalau saya tunjukkan caranya, sistemnya, strukturnya, jadi tingkat keberhasilannya lebih cepat. Yang tadinya 1 tahun, mungkin sama dia cuma dalam waktu 1 bulan dia udah bisa sama dengan orang 1 tahun. Masuk akal? Bisa. Nah itu yang kadang-kadang orang suka nunda. Iya benar. Karena saya ambil contoh. Pelatihan kita harganya berapa sih? Pelatihan kita murah kok. Pelatihan kita nggak sampai 350, nggak sampai 400 ribu. Iya. Betul? Betul. Tapi pertanyaannya, ketika dia menyisikan 400 ribu, dia bisa dapat solusi, dia dapat jawaban dari tim saya. Pertanyaan saya, kalau dia kerja, iya kan? Dia kerja, jangan-jangan kalau dia gagal telepon selama 3 bulan, dia udah baru dipecat kan? Iya. Iya. Yang mereka lihat hanya ya nanti kita coba dulu deh, nanti kalau gue udah punya uang, percaya sama saya, kalau dia udah punya duit pasti dia nggak akan belajar. Karena pertanyaannya sederhana, bilang gini, orang bilang ngumpulin uang dulu, saya cuma mau nanya, orang ngumpulin uang dulu atau sekolah dulu sih? Sekolah dulu. Sekolah dulu kan? Iya. Bisa nggak kamu kerja tanpa sekolah? Bisa. Bisa ya? Bisa dong. Cuma lulusan SD bisa dong? Bisa. Paling kerja apa? Tapi begitu-begitu doang. Ya mau nanya, kalau SD lulusan SD kerja apa? Paling kayak buru-buru gitu nggak sih? Iya betul. Pertanyaannya, padahal dia investasi uang sedikit ya untuk pendidikan, atau misalkan lulusan SMA deh, lulusan SMA. Kalau dia cuma hanya pakai bekal
sekolah SMA, pendidikan cuma SMA, maka apa yang terjadi? Ya income-nya segitu. Income kita naik itu berkorelasi dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi kita nggak perlu bersaing dengan saya bersaing sama kamu, kamu bersaing dengan saya, nggak perlu. Tapi kamu bersaing sama dirimu sendiri. Jadi ibaratnya kalau kamu naik timbangan, kamu nimbang badan, itu ibaratnya berat badannya tetap sama, tapi istilahnya otakmu tuh berat banget gitu loh, karena ilmunya banyak gitu. Nah, jadi yang saya mau kasih gambaran, kamu berkompetisi sama dirimu sendiri, bukan sama orang lain. Kalau kamu berkompetisi dulu sama orang lain, nggak ada habisnya. Tapi yang harus kamu lakukan, kamu berkompetisi. Kamu tahu setiap 3 bulan diri kamu akan bertumbuh lebih lagi. Setelah 3 bulan, kamu bertumbuh lagi. Setelah 3 bulan, bertumbuh terus. Makanya kalau ada orang suka ngomong gini, berapa tahun kerja? Misalkan kamu ngomong ya, 5 tahun gitu ya. Oke. Berapa tahun kamu udah pernah kerja? 5 tahun. Saya mau nanya, pengalaman 5 tahun atau pengalaman 1 tahun kamu ulang 5 kali? 5 kali. Kenapa bisa gitu? Karena nggak nambah ilmu kan? Iya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kamu kerja pengalaman 5 tahun, tapi 1 tahun diulang 5 kali, mana mau saya kasih gaji gede? Orang dikasih gaji gede bukan karena 1 tahun kali 5, tapi 1 tahun, tapi bener-bener 5 tahun itu pendidikan semua. 5 tahun itu adalah orang yang menaikkan level ke level berikutnya. Masuk akal nggak? Kebanyakan orang kan nggak gitu. Dia mau kerja yang sama terus menerus. Iya. Nggak naik level. Ya kan? Gitu terus menerus. Cari aman, Coach. Cari aman, ntar lagi juga mati. Ya udah mati, paling cuma beda pertanyaan gini kalau ditanya, gajimu akan naik berapa sih kalau cari aman? Paling pertanyaannya sederhana, cari aman sama nggak cari aman, sama-sama mati toh. Iya. Cuman bedanya mati yang nggak cari aman kan uangnya lebih gede. Iya benar. Bener dong? Benar. Iya. Ya, jadi pengertiannya cari aman nggak cari aman balik lagi ke dalam kehidupan. Jadi yang namanya hidup tuh nggak ada istilah aman atau nggak aman. Amanmu adalah kalau saya nih, kalau saya ngomong keamanan kita bukan dari diri kita. Keamanan kita karena kita percaya bahwa Sang Pencipta bisa memberi keamanan dalam hidup kita. Itu aja yang kita pegang. Apakah saya bisa membuat kamu jadi aman? Bisa. Tapi aman kamu cuma sama manusia. Padahal yang memberi rezeki saya kan bukan saya. Yang memberi rezeki saya kan dia. Itu gambarannya. Kok jadi motivasi ya? Ini kamu sih nanya jadi motivasi. Oke, ada lagi? Oke, itu aja sih. Udah clear ya? Ya, udah Udah clear ya? Jadi kata kuncinya adalah setiap orang tuh mesti ditanya problemnya sudah berapa lama, problemnya apa, sudah berapa lama, dan sudah habis berapa banyak. Maka closing pasti akan lebih mudah. Jangan lupa ditutup di bagian akhir, scarcity. Itu aja? Iya, itu. Oke. So, thank you. So, akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan Vina Fitria. mengucap banyak terima kasih. Sukses buat Anda. Sampai jumpa. Salam performa. Bye-bye. Bye.